Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya, atas hidayahnya, kita hari ini dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran tematik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, langsung saja hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik kita, dan hari ini kita akan mulai memasuki tema baru, yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Untuk pertemuan pertama di tema 6 ini kita akan mempelajari subtema 1, pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu akan Ustazah sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Untuk muatan pembelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Tujuannya adalah mengidentifikasi huruf kapital pada teks dan menulis huruf tegak bersambung. Kemudian untuk muatan pembelajaran PPKN KD 3.2 dan 4.2 yaitu menyebutkan aturan di sekolah. Kemudian untuk muatan pembelajaran matematika KD 3.6 dan 4.6 yaitu ada 2. Yang pertama menjelaskan satuan baku untuk berat dan mengukur berat benda dengan timbangan. Kemudian muatan pembelajaran SBDP yaitu KD 3.2 dan 4.2 yaitu menjelaskan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Oke, sekarang kita masuk ke muatan pembelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Di subtema 1 ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau biasa kita sebut dengan huruf kapital. Jadi kalau kita menulis kalimat, huruf pertama pada awal kalimat itu harus ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, sekarang kita perhatikan penulisan huruf sambung pada kalimat berikut ini. Kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Nah, sekarang diperhatikan. Pada kata kucing, kalimat ini kata awalnya adalah kata kucing. Nah, di sini huruf K pada kata kucing itu adalah huruf kapital. Kenapa harus ditulis dengan huruf kapital? Karena berada di awal kalimat. Kemudian menulis huruf tegak bersambung. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kerapihan tulisan agar tulisanmu mudah dibaca. Kalian juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Jadi, penulisan huruf kapital itu selain untuk
Huruf di awal kalimat juga digunakan untuk menulis nama orang. Huruf pertama penulisan nama orang juga ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang perhatikan contoh penulisan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital pada kalimat di atas tersebut. Kalimatnya, Beni dan Edo memiliki hewan peliharaan. Nah, di sini ada dua kata yang menunjukkan nama orang, yaitu Beni dan Edo. Huruf B pada nama Beni dan huruf E pada nama Edo ditulis menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan materi tentang menulis huruf tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Selain pada awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Nah, seperti yang tadi Ustazah sudah contohkan. Di sini ada contoh lagi. Kalimatnya, Dedi dan Made memberi pelet ke dalam kolam ikan lele. Di sini, kata pertama pada kalimat tersebut adalah Dedi. Dan juga terdapat dua kata yang menunjukkan nama orang, yaitu Dedi dan Made, sehingga huruf pertama pada nama orang tersebut yaitu huruf D pada nama Dedi dan huruf M pada nama Made ditulis menggunakan huruf kapital. Itu tadi materi untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu SBDP KD 3.2 dan 4.2. Materinya adalah tentang menjelaskan panjang pendek bunyi pada lagu. Panjang dan pendek bunyi dapat ditandai dengan menggunakan simbol. Bunyi panjang dapat disimbolkan dengan garis mendatar. Kemudian bunyi pendek dapat disimbolkan dengan tanda titik. Jadi harus dibedakan antara bunyi panjang dan bunyi pendek. Kalau bunyi panjang kita simbolkan dengan garis mendatar, kemudian untuk bunyi pendek disimbolkan dengan tanda titik. Nah, sekarang mari bersama-sama kita dengarkan lagu Naik Delman. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Nah, pada lagu Naik Delman dan seperti notasi yang sudah dituliskan dalam gambar berikut, itu menunjukkan bagian mana yang harus dinyanyikan panjang dan bagian mana yang harus dinyanyikan pendek. Oke, kita lanjutkan ke muatan pembelajaran berikutnya, yaitu Matematika KD 3.6 dan 4.6. Di sini kita akan mempelajari tentang satuan baku untuk berat. Setiap benda memiliki berat. Berat benda diukur menggunakan alat ukur baku. Alat ukur baku untuk mengukur berat benda yaitu timbangan. Nah, ada berbagai macam timbangan. Yang biasanya kita jumpai, yang sering kita jumpai ada 3 jenis ini, yaitu ada timbangan pasar, ada timbangan digital, dan juga ada timbangan kue.
Hasil pengukuran berat dengan timbangan biasanya dinyatakan dalam satuan berat gram atau dilambangkan dengan huruf G, atau kilogram dilambangkan dengan huruf KG, atau bisa juga hektogram dilambangkan dengan huruf HG. Nah, sekarang perhatikan hubungan satuan berat berikut. 1 kilogram itu sama dengan atau setara dengan 1000 gram. 1 kilogram setara dengan 10 hektogram. Hektogram ini juga biasa kita sering dengar dengan nama ons. Kemudian 1 hektogram atau 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, sekarang mengukur berat benda dengan timbangan. Contoh timbangan yang banyak sekali digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Nah, yang ada di gambar berikut ini itu adalah timbangan kue. Jika kita menggunakan timbangan kue, hasil pengukurannya dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Nah, di sini gambarnya yaitu mengukur berat beberapa butir telur. Dari gambar yang disajikan, kita bisa melihat jarum timbangan itu berujung di angka 500. Nah, timbangan kue ini satuannya itu menggunakan gram. Jadi, berat telur yang ditimbang adalah 500 gram. Nah, sekarang ini menggunakan timbangan pasar. Jika kita menggunakan timbangan pasar, hasil pengukurannya dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisinya seimbang atau sejajar. Pada timbangan pasar, anak timbangannya memiliki berat yang berbeda-beda. Ada anak timbangan dengan berat 1 kg, 500 gram, 1 hektogram atau ons, dan sebagainya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Di sini pengukurannya menggunakan timbangan pasar. Benda yang ditimbang yaitu beberapa buah apel. Nah, posisi antara benda dengan anak timbangan ini sejajar. Berarti berat benda sama dengan jumlah berat anak timbangan. Sekarang kita hitung jumlah seluruh anak timbangan. Di sini ada 2 anak timbangan yang masing-masing beratnya 1 kg dan 1 anak timbangan yang beratnya 1 ons atau 1 hektogram. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka jumlah berat anak timbangan yaitu 2 kg 1 hektogram, atau kalau kita rubah dalam satuan gram maka menjadi 2100 gram. Oke, kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang terakhir yaitu PPKN KD 3.2 dan 4.2. Materi yang akan kita pelajari di subtema 1 muatan pembelajaran PPKN ini yaitu tentang aturan di sekolah. Apa itu aturan? Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk saat kita berada di sekolah. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa aturan yang ada di lingkungan sekolah. Antara lain, yang pertama, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Kemudian, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Kemudian yang ketiga, membuang sampah pada tempat sampah. Nah, aturan ini dibuat tentunya memiliki tujuan. Aturan di sekolah dibuat dengan tujuan agar seluruh kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan belajar mengajar, dapat terlaksana dengan baik. Baik, itu tadi materi pembelajaran yang dapat Ustazah sampaikan. Sekarang kita masuk ke bagian penugasan.
Untuk penugasan pada pertemuan hari ini ada 2 penugasan, yaitu yang pertama muatan pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Tugasnya ada di Bupena halaman 116 nomor 5. Silahkan kalian tulis ulang teks tersebut menggunakan huruf tegak bersambung. Tulis di buku tulis kalian masing-masing. Ingat ya, tulisnya dengan tulisan yang rapi agar dapat dibaca dengan mudah. Kemudian, tugas yang kedua yaitu Matematika KD 3.6 dan 4.6. Tugasnya ada di Pupena halaman 98 nomor 1 sampai 3. Silahkan bisa langsung dikerjakan di buku Bupena masing-masing. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar kalian di rumah masing-masing selama masa pandemi ini. Baik, sebelum pertemuan ini kita tutup, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, pesan Ustazah, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.